Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala nikmat-Nya sehingga kita bisa menikmati kenikmatan tersebut hingga detik ini. Salawat salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan hingga cahaya ilahi. Beliau di sini akan membacakan sebuah tema yang berjudul larangan merasa benar sendiri. Inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam an salakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk qala qultu ya nabi Allah ayyuhuma awalu bisyirk al-marmi amir-rami qala bali-rami. Artinya, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah adanya seorang yang membaca Al-Quran hingga tampak indah bacaan tersebut. Dia menjadi seolah-olah pembela Islam, tapi dia terpisah dari ajaran Al-Quran. Dia membuang Al-Quran itu di belakang punggungnya, menyerang tetangganya dengan pedang, dan musuhnya musyrik. Aku, Huzaifah, bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah yang lebih pantas disebut syirik, musyrik, penuduh atau yang dituduh? Beliau menjawab penuduhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah salat subuh yang saudara dirahmati oleh Allah, isi kandungan yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah hati-hati untuk menuduh musyrik kepada orang lain. Rasulullah SAW ditanya tentang yang lebih pantas disebut musyrik, yang dituduh apa yang menuduh. Jawab Rasulullah SAW, yang menuduh. Para imam mazhab tidak pernah mengklaim bahwa mazhabnya mereka adalah yang paling benar. Imam Abu Hanifah, pendiri imam mazhab Hanafi, pernah berkata, tidak halal bagi seseorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, juga pernah berkata, saya hanyalah seorang manusia biasa, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, ia mengatakan, bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah SAW, peganglah hadis Rasulullah SAW dan tinggalkanlah pendapatku itu. Begitu pun dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, mengatakan, janganlah engkau taklid kepadaku atau kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Auza'i dan As-Sauri, tetapilah ambil dari sumber yang mereka mengambil. Islam sebagai agama yang humanis mengajarkan kepada umatnya agar terhindar dari perilaku merasa paling benar, dan diperintahkan untuk selalu melakukan koreksi diri, muhasabah, serta meluruskan niat untuk kebaikan daripada mencari kesalahan pribadi orang lain yang belum tentu lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di dalam matanya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pegang kuasa di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat 32.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan kamu, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan mencari berikan jalanmu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran surat Ar-Rum ayat 32. Sebelum kita tutup membicara hadis kali ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah, mengadahkan tangan kita, menundukkan pandangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, orang tua kami, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada mereka agar bisa istiqomah dan dalam melaksanakan ibadah yang baik maupun yang sunnah, wajib maupun sunnah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan wafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, berikanlah kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, dan berikanlah keturunan yang qurrat ayun, keturunan yang salih salihah dan hafiz-hafizah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.